Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang materi keunikan peserta didik, yaitu motivasi. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut tentang materi psikologi pendidikan hari ini, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nurmingka Trisnawati, Fabila Luki Arlenda, Amalia Maulidina, Aulia Syifarohana, Rahma Rizca Prasetya, dan Alma Safinda Mahliatus Sariroh. Di dalam materi ini akan ada 4 subbab yang dibahas. Yang pertama tentang definisi motivasi, yang kedua tentang hubungan motivasi dan perilaku, yang ketiga tentang kebutuhan-kebutuhan yang mendasari motivasi, dan yang terakhir tentang motivasi dalam belajar. Mari simak baik-baik penjelasan dari kami. Definisi motivasi. Motivasi merupakan salah satu aspek psikis yang berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran bagi peserta didik. Sehingga, adanya motivasi dapat memberikan dorongan dalam semangat belajar. Maka dapat disimpulkan bahwa definisi motivasi adalah pendorong bagi perbuatan seseorang atau merupakan motif mengapa seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian, maka motivasi harus menjadi pangkal permulaan daripada semua aktivitas. Hubungan motivasi dan perilaku. Perilaku terjadi karena adanya motivasi atau dorongan atau drive yang mengarahkan individu untuk bertindak sesuai dengan kepentingan atau tujuan yang ingin dicapai. Karena tanpa dorongan tadi, tidak akan ada suatu kekuatan yang mengarahkan individu pada suatu mekanisme timbulnya perilaku. Dorongan diaktifkan oleh adanya kebutuhan atau need. Dalam arti kebutuhan, membagikan dorongan. Dan dorongan ini pada akhirnya mengaktifkan atau memunculkan mekanisme perilaku. Motivasi sebagai penyebab dari timbulnya perilaku mempunyai 3 karakteristik, yaitu 1. Intensitas menyangkut lemah dan kuatnya dorongan sehingga menyebabkan individu berperilaku tertentu. 2. Pemberi arah, mengarahkan individu dalam menghindari atau melakukan suatu perilaku tertentu. 3. Persistensi atau kecenderungan untuk mengulang perilaku secara terus-menerus. Pandangan lain dikemukakan oleh Hull dalam As'ad 1982 yang menegaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh motivasi atau dorongan oleh kepentingan mengadakan pemenuhan atau pemuasan terhadap kebutuhan yang ada pada diri individu. Lebih lanjut dijelaskan bahwa perilaku muncul tidak semata-mata karena dorongan yang bermula dari kebutuhan individu saja, tetapi juga karena adanya faktor belajar. Faktor dorongan ini dikonsepsikan sebagai kumpulan energi yang dapat mengaktifkan tingkah laku atau sebagai motivational faktor, di mana timbulnya perilaku menurut Hull adalah fungsi dari 3 hal, yaitu 1. Kekuatan dari dorongan yang ada pada individu. 2. Kebiasaan yang didapat dari hasil belajar. 3. Interaksi antara keduanya. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan suatu konstruk yang dimulai dari adanya need atau kebutuhan pada diri individu dalam bentuk energi aktif yang menyebabkan timbulnya dorongan dengan intensitas tertentu yang berfungsi mengaktifkan, memberi arah, dan membuat persisten atau perilaku berulang-ulang. Dari suatu perilaku untuk mengatasi atau memenuhi kebutuhan yang menjadi penyebab timbulnya dorongan itu sendiri. Saya, Amalia Maulidina, akan menjelaskan tentang kebutuhan-kebutuhan yang mendasari motivasi. Motivasi merupakan sesuatu yang menjadi penggerak atau pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi bisa berasal dari luar maupun dalam diri seseorang itu sendiri. Berdasarkan kebutuhan, kategori dari motivasi belajar dibagi menjadi 2, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah
Kebutuhan-kebutuhan yang ditimbulkan dari keadaan internal tubuh atau kebutuhan yang diperlukan untuk membuat individu lebih baik. Kebutuhan primer ini akan merangsang munculnya motivasi secara primer atau intrinsik pada individu peserta didik. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang ditimbulkan dari luar. Kebutuhan ini bersifat dipelajari dan terdapat dorongan dari luar untuk terus belajar demi hasil yang baik. Jenis kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan organisme seperti rasa ingin tahu, memperoleh kecakapan, berprestasi, dan motif-motif sosial seperti kasih sayang. Saya Rahma Rizka Prasetya akan menjelaskan mengenai motivasi dalam belajar. Motivasi belajar adalah suatu dorongan atau daya penggerak dari dalam maupun luar diri individu yang memberikan arah dan semangat pada kegiatan belajar, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang dikehendaki. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Yang pertama, faktor raw input atau faktor siswa itu sendiri, di mana tiap anak memiliki kondisi yang berbeda-beda dalam kondisi sosiologis dan kondisi psikologis. Yang kedua, faktor environmental input atau faktor lingkungan, baik lingkungan alami maupun lingkungan sosial. Yang ketiga, faktor instrumental input yang di dalamnya antara lain terdiri dari kurikulum, program atau bahan pengajaran, sarana dan fasilitas, serta tenaga pengajar atau guru. Jenis-jenis motivasi. Jenis-jenis motivasi meliputi motivasi intrinsik atau motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang dan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang bersumber dari luar diri seseorang. Saya Alma Safinda Mahliatu Sariro akan menjelaskan tentang konsep penting motivasi belajar. 1. Motivasi belajar adalah proses internal yang mengaktifkan, memandu, dan mempertahankan perilaku dari waktu ke waktu. 2. Motivasi belajar bergantung pada teori yang menjelaskannya. 3. Motivasi belajar dapat ditingkatkan dengan penekanan tujuan-tujuan belajar dan pemberdayaan atribusi. 4. Motivasi belajar dapat meningkat apabila dosen berkontribusi. 5. Motivasi belajar dapat meningkat pada diri mahasiswa apabila dosen memberikan ganjaran. 6. Motivasi berprestasi dapat didefinisikan sebagai kecenderungan umum untuk mengupayakan keberhasilan dan memilih kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada keberhasilan atau kegagalan. Prinsip motivasi belajar. 1. Pujian lebih efektif daripada hukuman. 2. Pemahaman yang jelas terhadap tujuan akan merangsang motivasi. 3. Semua peserta didik mempunyai kebutuhan psikologis tertentu yang harus mendapat kepuasan. 4. Motivasi yang berasal dari dalam individu lebih efektif daripada motivasi yang dipaksakan dari luar. 5. Motivasi yang besar erat hubungannya dengan kreativitas peserta didik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan sebutkan nama dan asal kelompok. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.